jenis buaya yang terkecil di dunia. Ya bentuknya begini aja. Ngagetin amat sih kamu. Jadi saking jinaknya itu loh. Itu yang gue bingung juga sama dia. Dia tuh ya. Kadang bisa begitu dia. Kalem kan? Kalem kan, Sep? Nyatok tuh, dapat gak tuh? Gitu deh, jangan. Dapat gak? Serem itu, tetap serem, makanya jangan dipegang. Ini dia si Kiki guys, kiamat tapi lagi mau shading nih. Wih, yang bener lah, Ki. Nggak ke kaki orang ya. Diam. Nggak ke kaki orang. Kiamat. Malah berak. Fokus. Naik. Anjing bang, nggak bisa keluar. Center dulu. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Wow, The King of the Jungle guys. Hari ini gua akan kenalin hewan-hewan gua. Kalau dari dulu gue selalu bikin video kayak gini sama peliharaan gua satu-satu, kita akan ulang lagi. Banyak sih peliharaan yang udah ganti. Jadi ada beberapa yang mati, ya kan? Ada beberapa yang dikasih orang, ada beberapa yang baru juga. Jadi gua akan liput peliharaan-peliharaan gue yang ada namanya hari ini. Semua hewan gue yang ada nama kita akan bahas satu persatu. Sekalian kalian kenalan kan. Di 2023 akhir ini ada siapa aja hewan gue. Ada hewan-hewan lama yang mungkin kalian masih kenal. Oke. Yang pertama ini ada si Wik-Wik guys. Waduh. Kalian pasti udah lama kan gak ketemu Wik-Wik. Kalian pasti lihatnya dia di kandang. Sebenarnya sering kita mainin keluar kayak gini nih. Ini Wik-Wik Red Argentine Teguh. Sekarang sebenarnya masih pamornya salah satu yang paling mahal ya Red Pure ini ya. Karena udah banyak hybridan, tetap yang pure masih mahal guys. Wik-Wik ini udah lumayan tua nih kamu sekarang ya. So Wik-Wik gitu tuh. Wow. Dia sebenarnya paling nurut, paling jinak guys. Jadi ini yang gue paling suka dari si Wik-Wik. Walaupun kita gini-giniin aja, tapi dia paling gampang gue komen sih. Ini kalau kayak gini mangap, tutup, mangap lagi, tutup, mangap lagi, tutup. Jadi ini bonding chemistry udah dapat banget sih Red Teguh ini. Dulu kan gue namain Wik-Wik karena bekas kawin, badannya kayak gitu. Gue pelihara dia mungkin udah sekitar 4 tahunan ya, 3-4 tahunan gitu. Jadi termasuk terkenal karena udah pernah masuk Hitam Putih ya kan. Beberapa acara TV, dia bisa juga kayak gini kan. Lucu dan imut sebenarnya. Kelihatannya galak, lu disium-cium juga nggak apa-apa. Nih Wik-Wik. Kalau kalian yang pelihara Teguh atau pengen pelihara kadal, Teguh tuh salah satu hewan yang mudah ya. Pelihara lebih mudah daripada bearded dragon, lebih mudah daripada blue tongue skink, bahkan arguably lebih mudah daripada iguana. Jadi ini salah satu hewan yang gue suka banget sih. My favorite lizard di awal-awal gue pelihara hewan. Makanya Wik-Wik ini masih ada sampai hari ini gitu, tetap kita pelihara. Ya. Yeah. Dia makin gendut juga, tadinya kan kegendutan, sekarang makin gendut tapi di pipi doang. Artinya bukan gendut sih, ini sebenarnya efek dominan dia sebagai alpha di sini kan, makin gede pipinya nih. Cuman badannya sekarang udah ideal. Terus geraknya juga udah bener-bener mantep banget ini, jalan-jalan tuh. Jadi udah aktif banget, ini kencang banget tuh dia geraknya nih sebenarnya. Iya. Wik-Wik the Argentine Teguh guys. Nah berikutnya ini ada anaconda.
Virgon namanya. Jadi ini Anaconda, tadinya gue dapat labelnya hybrid green versus yellow. Kalau yellow tuh sebenarnya gini ya, dia kuning hitam gitu. Tapi kalau dia tuh base-nya hijau guys, tapi bawahnya kuning. Jadi kayak gue agak percaya waktu itu gue beli hybrid. Cuman Virgon ini gue pelihara juga dari 2020-an kalau nggak salah. Berarti sekitar 3 tahunan. Sekarang panjangnya ada hampir 3 meter. Dia juga cantik banget guys. Dia ini karakternya baik, nggak pernah yang kayak nyerang orang tuh attack gitu, hampir nggak pernah. Jadi yang gue paling suka sebenarnya ya warnanya, patternnya. Kalau dia lagi berenang tuh di mega tank, sekarang tuh dia udah bisa ngelilit begini nih. Dulu mah nggak bisa guys. Dulu kecil, sekarang udah gede banget. Tuh. Ini Anaconda satu-satunya gue sih. Sebenarnya gue nggak pernah pelihara Anaconda sebelum ini. Jadi my first Anaconda sampai hari ini masih ada dan masih hidup. Wah, mereka kayak kalau dia sih sukanya makannya kelinci guys. Jadi kalau kayak ayam gitu dia nggak suka. Sukanya kelinci sama babi aja dia biasanya makannya. Gue tuh suka temperamen Anaconda, kenapa ya? Dia tuh cenderung tuh lebih kalem, lebih tenang gitu. Dia kan kayak ular kadut ya. Jadi tenaganya itu nggak lincah retik gitu. Atau ya mirip kayak Burmese mungkin. Karena dia kan lebih kayak sekel badannya. Cuman dia lebih letoy lagi sebenarnya. Jadi itu yang gue suka dari segi Anaconda ini. Nah menurut gue malah kalau orang yang pengen punya ular gede tapi jauh lebih mudah gitu ya, malah peliharanya menurut gue Anaconda dibanding retik atau dibanding Burmese. Kalau gue sih ada tiga-tiganya ya. Gitu. Nih dia si Virgon. Cakep kan warnanya? Berikutnya nih ada kodok besar gua, si Gamabunta. Kok begitu? Ini kodok gua yang paling gede sih sekarang. Udah gede banget sih, belum ya, harusnya bisa lebih gede lagi. Gamabunta ini Pixie Frog, African Bullfrog. Terbesar kedua di dunia ya setelah Goliath Frog. Gamabunta juga dari 2020-an, gue peliharanya. Cantik banget sih dia, warnanya ini makin merah di bawah sekarang. Update-nya, makan tikus udah tikus medium mau ke afkir malah makannya. Jadi size udah gede banget nih, dia udah 20 cm lebih, hampir 30. Ya buat kodok mah gede ya ini, tuh. Gedenya kayak muka gua, hampiran. Duh, lalat banyaknya gimana nih? Nah, ini di Gamabunta. Gamabunta ini juga anteng banget guys karakternya sebenarnya. Dia chill banget karakternya, cuman ya gini namanya kodok ada lendirnya gini ya. Tuh. Sebenarnya kita nggak boleh terlalu sering pegang-pegang kalau kodok. Karena mereka itu sejujurnya punya pori-pori dan lendir yang sensitif ya. Jadi kalau kita keseringan pegang-pegang, kasihan sebenarnya. Cuman yang jelas kalau dia ini keren banget tuh. Buset. Saking gendutnya ini sebenarnya udah begini. Tuh, kakinya. Tuh Gamabunta. Lucu ya. Gitu guys. Kalau si Gamabunta. Ini Gamabunta ini sebenarnya giginya gede guys. Cuma gue nggak bisa bukanya aja. Kalau mau lihat. Nih. Nggak bisa dibuka dengan rahangnya tuh kuat banget jawnya. Bayangin ini tuh bisa makan burung guys. Dia itu bisa makan burung, bisa makan tikus. Jadi kalian kebayangkan seberapa kuat sebenarnya bullfrog ini atau kodok banteng. Banteng hijau tapi bukan merah. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah si Sky. Dulu sampai hari ini masih sama ya Sky. Bentuknya nggak jauh beda, paling lebih panjang aja. Kita soalnya nggak pus-pus banget. Dia pernah mogok makan beberapa bulan guys, 7-8 bulan. Cuman sekarang ya udah normal lagi. Ini sekarang lagi mau mogok lagi nih, lagi mau musim kawin nih soalnya. Menurut gua. Jadi si Sky, ini gue dapet dia di awal-awal channel YouTube gue berdiri nih. Ini bahkan lebih dulu daripada Gamabunta, lebih dulu daripada Wik Wik kalau nggak salah. Apa bareng ya ini sama Wik Wik ya. Jadi dia juga udah lumayan lama peliharaan yang awet ya di sini.
Sky ini beratnya mungkin sekitar 40-50 kiloan. Cuman dia tuh memang ada sedikit rubbing di mulut karena dia tuh sukanya keluar kandang, guys. Jadi dia tuh kalau di kandang maunya keluar terus nyundul mulu keluar. Nah itu nggak bisa kita hilangin sebenarnya. Habit itu tuh susah banget dihilangin. Karena untuk menghilangkan habit itu kandangnya tuh harus diganti dan dia udah ganti-ganti kandang terus dan mau keluar terus. Itulah susahnya kita pelihara ular gede ya, karena ular gede itu cenderung petakilan gitu, apalagi jenis reticulated python. Nah lebih untung lagi dia albino sih, jadi ini ambil albino melanistic karena dia albino jauh lebih kalem sebenarnya karakternya dibanding kalau dia yang normal atau yang warna-warna hitam. Anehnya memang kalau di binatang ya warna-warna albino itu cenderung lebih kalem gitu. Mungkin karena penglihatannya kurang jelas juga ya. Nah inilah si Sky. Hello Sky. Hello. Wah, big guy. Ini dia. Sky. Retic albino melanistic. Ini salah satu kesayangan gue juga. Ini sekarang sih satu-satunya retic gue, guys. Jadi gue udah gak punya retic lagi sekarang, cuma dia doang. Karena kan makannya banyak retic dan size-nya besar. Jadi butuh tempat dan juga perawatan yang jauh lebih ekstra. Kandangnya juga gede. Makanya udah satu aja cukup, yang penting punya ya. Gitu. Cantik ya warnanya si Sky kan. Ntar lagi nih si Virgon bakal nyusul dia nih size-nya. Si anaconda. Gitu. Keren kan? Oke. Nah, berikutnya ini dia nih, kalian pasti kangen ya. Dulu tuh gue tuh dulu punya Bobo. Terus ada Bitsy. Bitsy ada di Berniana Novel. Bobo udah nggak ada. Nah, tinggal Batman. Ya kan dulu trio Quack namanya kalau di channel gue yang lama ya. Sekarang masih ada Batman, Blue Tongue Skink. Kalau Batman ini Aru, Kepulauan Aru. Ya dari dulu sampai hari ini mirip ya, tapi ini udah lama juga loh. Ini gue pelihara 7 tahun berarti nih. 6-7 tahun umurnya. Mereka umurnya sampai 20 tahunan kan. Jadi yang gue suka ya memang Batman ini luar biasa ini. Dari proporsi tubuh muka dia tuh kayak vampir, guys. Jadi dari dulu pelihara sampai hari ini gak ada bedanya. Stays the same. Dulu sampai sekarang ya Batman ya. Malah Batman sekarang warnanya udah gak kayak Batman anjir, makin cerah nih. Jadi mukanya makin cerah, bawahnya makin putih. Dulu tuh ini full hitam. Jadi ya pipis. Nggak, itu sperm plug. Dia tuh memang selalu begitu. Ini tandanya sebenarnya dia agak kurang nyaman nih. Gue bikin nyaman dulu ya. Ya. Nah itu dia. Dulu kenapa gue kasih nama Batman? Karena ada hitam nih di samping mata nih. Terus dia tuh hitam banget dulu. Kayak orang kebanyakan di indoor ya kan, jadi putih. Tapi tetap masih cantik dan masih merepresentasikan Batman sih ini. Bentukan motif hitam di kepalanya. Jadi ini Blue Tongue Skink Aru. Namanya Batman. Jadi gue nggak tahu sih, orang-orang kenapa bilang kalau pelihara reptil tuh umurnya pada cepet-cepet, kenapa sih? Enggak tahu, mereka tuh umurnya lama guys. Kayak gini tuh mereka lama banget, bahkan bisa 7, bisa 10, bisa 20. Bahkan nggak jarang ada yang 30 tahun gitu masih hidup guys. Gue sih masih berharap suatu hari nanti ada hewan gue yang umurnya di atas 25 gitu kan. 30 tahun, tapi guanya umur berapa? Gue udah umur gocap dong. Gue udah umur 50, tapi semoga Batman masih ada ya nanti ya. Batman-nya tua ya, udah nggak Bruce Wayne lagi. Jadi beruntusan. Ini namanya si Luna guys, kucing oyen kita yang bentuknya kayak kucing di desa ini. Dulu ini gue sempet unboxing tau. Belinya tuh labelnya American Shorthair. Cuma menurut gue ini kucing kampiang ya ini. Mana bandel ya sekarang ya? Kenapa sih? Apa ini? Ya gitu guys. Ini lagi nggak mau dipegang dia nih. Kenapa sih? Apa aku bawa ular? Ya. Jadi dia ini pernah gue masukin unboxing ini baru dapat tahun ini sebenarnya.
Jadi gue tuh baru piara kucing sebenarnya di tahun lalu apa ya. Sebelumnya gue dogi semua, nggak pernah ada kucing. Kukunya sakit banget. Tapi yang gue suka dari dia tuh sebenarnya motifnya. Dia tuh badannya emang nggak kayak kucing kampung banget gitu. Iya. Di bawah aja, mau di bawah. Enggak, dia nggak mau digendong lagi kan. Maunya di bawah ya. Nah. Kenapa? Nggak tahu sih menurut kalian ini American Shorthair apa, tapi American Shorthair tapi yang ekornya dibuntungin gitu pasti bukan American Shorthair sih, lebih ke kucing kampung. Sini tunggu dulu. Lucu ya. Di sini ada 2 kucing oranye, satu kucing oranye kecil dia, satu lagi kucing oranye besar. Nanti kita lihat di atas ya. Jadi ini namanya si Luna. Ya dia tuh penghuni sini, dia berkeliaran gitu di sini. Setiap hari, setiap waktu berkeliaran tempat kopi, berkeliaran di atas, di bawah. Cuma untungnya dia nggak pernah kemakan anaconda atau biawak ya. Iya. Oh, ya itu dia si kucing oranye. Nah berikutnya guys, ini ada si Nikita, buaya betina. Masih galak sih guys, sedikit ya. Dendam bener ini. Ini udah lama banget gak kita pegang guys, karena kita lebih pengen dia hidupnya natural dan nyaman aja. Ini kita sekarang udah lebih gede ya. Jadi lebih gede dikit, tapi karena dia buaya terkerdil di dunia, cebol, nggak bisa gede-gede banget ya. Gitu. Marah ini. Ekornya buntung dulu ya. Buaya buntung, kasih buaya buntung tuh. Digigit sama Pumba, cuman ini udah healing. Jadi ini ekornya udah balik normal. Cuman ya karakternya begini. Galaknya kamu, iya balik galak lagi ya. Jarang dipegang ya. Gitu memang. Nah, ada tenang dia. Ini kita ini Dwarf Cayman palpebrosus. Ya yang paling kecil di dunia memang. Jenis buaya yang terkecil di dunia. Ya bentuknya begini aja. Ngagetin amat sih kamu. Ini belum capek nih. Biasanya kita harus training dia sampai agak capek dulu baru dia submissive guys. Buaya tuh begitu. Tapi kalau kita lihat giginya serem banget. Ya. Ini kalau digigit buntung ini kalau begini guys. Jadi harus berhati-hati. Pelihara buaya ini nggak bisa asal-asalan guys. Karena mereka ini hewan yang sangat amat berbahaya. Jadi kecuali ya jinak dari kecil ya. Kalau gue kan rescue dapat tuh galak memang. Jadi gitu. Niki ini masih jadi buaya satu-satunya yang menjadi teman edukasi gua kalau untuk buaya ya. Bahwa buaya di Indonesia itu semua dilindungi. Dia aja buaya yang tidak dilindungi. Maksudnya ada beberapa sih yang import yang nggak dilindungi. Cuman tetap berbahaya guys. Makanya kita harus hati-hati ya. Lagi kalau buaya galak kayak begini. Gitu. Kita akan tes hipnotis lagi, dia masih bisa nggak ya dihipnotis. Tenang. Masih bisa terhipnotis ternyata guys. Bobo nih kita. Gimana ini nih kita? Bangunin dulu ya. Bangun nak. Berikutnya ini ada King Cobra pertama kita. Sebenarnya King Cobra gue yang terakhir sih. Ini namanya si Sena guys. Sena ini King Cobra Sumatera. Tapi ya dia karakternya gini ya, agak kocak nggak kayak King Cobra. Bahkan nedung aja hampir nggak mau dia. Jadi agak lucu dia. Karakternya begini-begini nih. Ini jangan ditiru ya. Ini sangat amat menyeramkan ya. Jangan masuk. Jadi dia ini warnanya sih cantik banget. Ini panjangnya 3 meteran. Kalau dulu gue punya putu, cuma putu kan nggak survive guys gara-gara kena parasit. Jadi kita ada si Sena ini. Sena ini salah satu yang menurut gue warnanya cerah banget ya. Tapi memang kalau Sumatera kayak gini sih, warnanya agak kecoklatan. Terus di dada itu ada merah-merahnya dikit. Jadi orang bilang ini dia kayak bukan kobra sih, kayak bukan king cobra, tapi ya masih bisa nedung sebenarnya, sedikit-sedikit doang. Jadi saking jinaknya itu loh, itu yang gue bingung juga sama dia.
Dia tuh ya. Kadang bisa begitu dia. Dia ini karakternya agak labil guys, jadi kadang suka muter balik gitu loh. Itu yang harus kita hati-hati, makanya ini jangan ditiru ya. Jadi apalagi ada dia, ini jangan ditiru ya, ini sangat menyeramkan guys. Kegiatan yang sangat amat menyeramkan. Jangan ditiru ya. Ngagetin nih, emang ini dia tuh jinak tapi labil gimana ya. Agak ngeri gitu loh, kalau main sama dia. Justru gue malah lebih trust sama si Putu daripada sama dia. Nah ditambah ini dia matanya lagi sharing ini. Ini ada shadingan yang belum copot guys. Jadi kita akan bantu copotin ya. Nah itu dia matanya kelihatan kan. Matanya kelihatan sebelah kiri karena bentar, ini berbahaya nggak? Ya dia ini habis shading guys, jadi masih ada beberapa yang stuck. Kita harus maintain lagi besok karena ini agak stuck ya. Ya nak. Itu dia si Sena guys namanya. Cantik banget sih dia warnanya. Oke. Sena King Cobra labil ya. Nah, ini piaraan gua berikutnya nih. Ini namanya adalah Abi guys. Abi itu Albo Labris ya. Ini Viper guys, jadi ya mereka ini tidak boleh dipegang pakai tangan ya kalau bisa ya. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja, begini gitu kan. Cuman jangan lah ya. Viper ini salah satu yang mematikan juga guys. Tapi Albo sebenarnya dibilang mematikan banget ya enggak. Cuman ya gini ya, Albo tuh tetap high venom guys. Jadi namanya ular high venom ya kita jangan pegang-pegang kayak gimana ya. Gue pelihara dia seneng aja sih sebenarnya. Dan dia ini karakternya unik juga, dia tuh nangkring mulu di atas pohon guys. Jadi dia ini kerjanya nangkring mulu di atas pohon, nggak pernah turun. Ya memang ular pohon sih pada umumnya juga. Yang bikin keren dia punya striping warna merah tuh di ekor nih kayak gini nih. Ini cakep banget ini ya, stripingnya. Ya. Jadi kalau free handle begini nih jangan ya, serem. Ya, yang model-model begini nih jangan ditiru guys. Ya, cakep banget kan. Ini jangan ditiru ya, ini berbahaya sekali, kegigit mampus. Ya nggak selalu mampus, sebenarnya ada kemungkinan mampusnya. Besar kemungkinan mampusnya. Jadi jangan pernah lakukan ini guys. Oh, cantik banget. Halo nak, kamu cantik sekali. Albo Labris, beautiful. Kayak kita sebutnya apa? Retail Green Viper kali ya? Gak tahu sih gua. Cuman dia emang cantik banget tuh. Wow. Dia punya pattern juga di sini nih, yang bikin dia cantik banget. Ini juga udah lumayan lama guys, sempat gua udah setahun kali. Jadi pelihara Viper kayak gini, sejujurnya agak-agak tricky karena mereka ini tuh uniknya apa? Nggak bisa minum dari water dish menurut gua. Viper ini tuh kita harus kasih hujan atau semprotan. Baru dia akan hidup bahagia ya. Ini bukan Viper gue yang paling galak sih. Nanti kita akan lihat Viper gue yang paling galak. Tapi yang jelas dia salah satu yang warnanya cantik juga. Albo Labris ini cenderung karakternya ya kayak gini tuh. Agak-agak anteng gimana gitu loh. Ya kan? Kita pegang juga sebenarnya anteng cantik gitu loh. Cute ya. Tuh. Mukanya sebenarnya cute guys, seekor Viper ini. Malah dari Viper lain, dia itu yang kepalanya paling runcing ya dibanding Viper jenis lain yang kepalanya itu segitiga biasanya. Ini one of the best.
Harganya murah guys, paling cuma kayak 100.000, tapi emang gue suka dan sayang aja sama si Abi ini. Ya. Cool. Padahal dia kayak cewek. Namanya Abi. Asep kalau gue gini berani gak sih? Hah? Masa gak berani sih? Cakep gini loh. Ini kan gue pakai hook nih. Iya, sama aja. Hah? Sama aja. Kan pakai hook. Sama aja. Jangan ditiru tapi kalau yang nggak pakai hook. Kalau yang bahaya yang begini nih. Nah, yang begini nih bahaya nih. Ya kan? Begini nih bahaya nih, gue tinggal aja ya. Tinggal kali ya. Ini baru ular yang ini, tadi king cobra nggak gue lepas kan, soalnya labi kalau. Kalau ini kelihatannya karakternya agak anteng gitu. Ya. Ya kan, kalem kan? Kalem kan, Sep? Oh, tuh, nyatok tuh, dapat gak tuh? Gitu deh, jangan. Dapat gak? Serem itu, tetap serem, makanya jangan dipegang. Hah? Masa turunin? Oh, beautiful. Kita balikin. Cantik kan? Strike mah tetap strike tahu. Jadi tetap hati-hati tuh. Look at that. Ini dia guys. Waduh, ular terbesar di sini. Namanya Cantik guys. Dia ini ularnya Bang Bims. Bims Aryo. Sini nak. Oh, berat banget dia ini sekarang udah 100-an ya. Beratnya, agak berat banget guys. Tapi ya dia masih jinak. Kadang suka hissing-hissing aja dikit. Sesuai seperti namanya Burmese. Jadi, oh dia emang hissing. Ini diameter dia gede banget, tangan gua aja nggak muat tuh. Jadi, one of our biggest snake. Panjangnya itu dia sekitar 4,5 meter ya, hampir 5. Cuman dia diameternya waktu datang dulu lebih gede lagi sebenarnya dibanding ini. Nah sekarang ini udah jauh lebih kurusan dan badannya tuh sebenarnya jauh lebih ramping. Turun dulu nak. Aduh gila berat banget. Gila ditemprokin benda 100 kilo tuh. Apalagi mereka ini otot ya. Jadi jauh lebih berat sebenarnya rasanya dibanding kita megang batu gitu. Sini nak. Wow, lihat tuh panjangnya. Dia panjang banget guys. Wow. Look at that. Wow. Look at that. Ini dia ular kita yang paling gede di sini. Namanya Cantik ya. Cantik banget ya warnanya. Dia sama Sky sih mirip-mirip, bedanya ya patternnya aja karena beda jenis. Wah. Alright, Cantik. Jangan kemana-mana, Cantik. There you go. Hey, big girl. Big girl. Oh, big girl. Oh, kalau mau cantik gue selalu kayak lagi olahraga guys. Kayak lagi nge-gym rasanya. Saking beratnya dia. Wah, ini kalau dia ukuran sedia udah bisa makan anak kecil guys sebenarnya. Ini dia Cantik, Burmese albino, ular terbesar di sini. Oke dok. Nah berikutnya ini dia nih, ini viper kuning gua. Kalian sering lihat ya hook ini kan. Ini hook legendaris, kenapa gua nggak mau ganti karena banyak kenangan guys. Sampai udah dilakban di isolasi begini ya. Sebenarnya gue bisa aja beli baru, cuman ini hook terlalu banyak kenangannya. Terutama bersama si insul kuning ini nih. Jadi insul kuning ini insularis paling galak di tempat gue, namanya Vivian. Gue tuh dapet dari Koberlios gratis. Ini dulu insularis masih mahal, harganya 2 juta lebih guys. Yellow ya, jadi ini asalnya dari timur Indonesia. Makanya dulunya galak banget, sekarang ya begini nih karakternya gimana ya. Galak tetap, jadi dia feeding response banget. Paling serem dari yang lain, gue jarang banget free handle ini dia nih. Jadi
untuk pegang itu gue paling jarang ya. Bahkan yang kayak gini-gini aja gue jarang banget nih. Ini hari ini aja nih ya. Hello. Jadi gue pernah ekstrak bisa dia juga. Ini salah satu ular yang paling eksotik menurut gue ya. Jadi Solaris itu biasanya hijau, biru. Kalau yang yellow ini agak jarang ya. Tapi sekarang sih udah mulai banyak. Cuman tetap cantik banget menurut gue. Jadi tetap harus hati-hati tuh, lihat dia tuh aktif banget. Gerakannya kenceng banget. Untuk Viper kayak begini, mereka tuh biasanya jarang gerak. Maksudnya nggak yang kayak gini-gini banget. Cuman si Vivian ini aktif dan ngebut banget tuh ya. Gerakannya, strikingnya sangat menyeramkan kalau dia nih. Jadi kita harus benar-benar super hati-hati kalau mau Vivian tuh, lihat. Dia alert banget, bahkan dia bisa berdiri gitu macam King Cobra ya. Dia tuh kayak siap strike gitu terus. Jadi itu yang bikin kita takut. Loh, kenapa lu begitu? Jangan kaget, biasa aja, normal. Normal aja. Nah, makanya gue kan pakai hook. Nah, yang kayak gini-gini ini jangan ditiru ya, ini berbahaya sekali ya. Mangap barusan. Jadi kalau Viper itu kepalanya lebih elastis, tuh ya, buka kan mulutnya. Cuman gue nggak mau peras bisanya atau apa ya, kita lihat aja. Tuh ya, ini si Vivian. Jadi salah satu Viper gue yang paling agresif di sini, paling menyeramkan. Kalau kegigit tetap bisa mati ya. Jadi ini. Bentar lagi. Cantik banget kan si Vivian ini. Bahkan tailing begitu aja serem guys kalau dia. Jadi cantik banget. Vivian namanya guys. Yellow Insularis. Nah, ini kobra gua nih. Kobra lain. Kita lihat nih di bawah ya. Hey. Ini bukan King Cobra, ini Cobra Sumatera. Ini spitting Cobra. Jadi Cobra Sumatrana itu salah satu spitting Cobra yang lumayan serem ya. Jadi dia ini selain nyembur juga bikin orang mati banyak banget, apalagi di Sumatera. Yang gue suka ya warnanya dia bagus banget ya dari depan. Kalau Cobra kecil gini gue agak males pegang pakai tangan ya, mendingan gak usah. Jadi begini ya mending gak usah ya. Ini membahayakan nyawa sekali nih. Jadi gue mendingan tidak ya. Tapi yang jelas warna dia di bagian depan itu cakep banget karena ada putihnya, ada hitamnya di leher. Nah, gue dapet dia ini sebenarnya di Jakarta sih waktu itu, bukan dari Sumatera. Woi, turun. Nah, ini karakternya sebenarnya galak banget dia ini, menyeramkan. Turun nih. Oh, dia ngiket ya. Begitu kamu ya. Nah, kalau Cobra gitu ya, karakternya dia ngikutin pergerakan kita. Tapi ini gue sayang banget sama dia. Namanya adalah Coco ya, karena dia Choco. Sebenarnya namanya Choco karena dia coklat gitu. Cantik banget ya. Choco Oreo namanya. Wow. Luar biasa ya. Nah, dia karakternya memang agak labil juga, mirip kayak Sena, cuman dia lebih kelihatan galaknya aja. Jadi ya dia lebih kelihatan galaknya. Ini kegigit ginian juga boleh ngeri banget guys. Jadi jangan sampai kegigit karena bisa mati, banyak yang mati, lumpuh dan lain-lain. Gua nggak mau ambil resiko sih dengan melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Cuman buat kalian ya, oke lah. Dia karena kalau disentuh perut aja langsung putar balik deh. Ini crazy guys. Tuh. Serem banget sebenarnya. Woi. Suaranya aja kalian bisa lihat kan.
meja kopi nih malah. Ya, ini kelihatan nggak sih? Dia ke arah gua pasti. Dia lebih gila kalau di kandang sih. Kalau dikeluarin memang dia gini nih karakternya, lebih ke lari-larian. Gitu. Choco, Cobra Sumatera. Berikutnya, ini namanya Dexter guys. Dia Blue Insul. Ya ini kita ngerawat juga udah lama guys. Blue Insularis, jadi Insularis di kita tuh ada yellow, blue, dan green sebenarnya. Ini cantik banget ya. Janganlah lakuin ini menyeramkan sekali ya. Hey, tapi dia mukanya paling lucu dari yang lain guys. Lihat baik-baik. Blue Insul itu mukanya paling lucu dari yang lain. Mukanya paling cantik dan paling cute gitu kalau dibanding yang lain-lain. Dia karakternya juga bangsat ya. Sama kayak Insul yang kuning, cuman lebih serem yang kuning sih. Dia agak lebih anteng sedikit ya. Wih, kok begitu? Langsung muter balik begitu ya, dipegang dikit muter balik. Coba kita taruh bawah. Nah ini kalau lari gini serem banget nih. Jadi jangan sampai masuk ke kandang kayak ada Fennec Fox di situ. Jangan sampai. Warnanya paling kontras, paling cantik karena hewan warna biru itu agak jarang ya. Dia juga exposition, sangat alert dan sangat sehat. Di sini mereka makannya tikus-tikusan semua. Jadi kenapa kamu nak? Kok gitu banget? Cantik ya. Jangan ditiru guys. Cantik banget ya. Warnanya luar biasa ini si Dexter. Tapi dia gitu goyang-goyang ya, goyang dumang mulu tiap hari, tiap saat. Jadi kalau dia sih jarang kita keluarin guys, lebih sering dalam kandang. Kalau maintenance saya kita keluarin kayak gini. Blue Insularis, ini salah satu yang gue paling suka sih dari keluarga Insul. Warna ini yang gue suka. Gitu. Berikutnya, udah kayak Medusa gue. Ini ada dua langsung nih. Ada dua Green Insul, namanya adalah Lola dan Loli. Ya. Langsung dua. Ini peliharaan gue udah lama banget juga. Jadi kalau mereka tuh emang berduaan terus aneh ya. Dari awal datang sampai hari ini masih berduaan begini terus. Jadi, pipis. Don't try this at home. Home ya. Karena ini mengerikan sekali ya. Tapi mereka selalu berduaan terus. Si Lola ini lebih gede, Loli yang kecilan. Ini si Loli mau shading, kalau Lola ini kayaknya baru kelar shading ya. Mereka emang cantik begini, dia tinggal di atas sebelah sana. Jadi salah satu Viper yang gue suka juga. Jadi Insul kita ada 3, Green, tadi udah gue sebut ya. Ada Insulnya ada 4, tapi tipenya ada 3, ada Green, Yellow, sama Blue. Jadi ada si Vivian, ada si Dexter, sama Lola Loli gitu. Tuh. Lola lebih cakep daripada Loli ya, bisa lihat. Tapi ntar gue rencana akan pisahin mereka sendiri-sendiri. Kita akan lihat mereka ini bakal mutasi kayak apa. Kalau kalian lihat warnanya aja mereka beda. Walaupun waktu kecilnya sama, ini mereka nih saudara guys. Gitu, makin gede beda, tergantung kayak pertumbuhan dan natural selection-nya mereka sih sebenarnya. Lola Loli, Green Insul. Ini dia si Kiki guys, kiamat tapi lagi mau shading nih. Wih, ngentot. Yang bener lah, Ki. Nggak ke kaki orang ya. Hei, diam. Nggak ke kaki orang, bahaya itu kayak begitu. Jadi ini tapi lagi mau shading guys, kalau kita lihat. Ki, nggak ada ngejar orang begitu. Si
Si Kiamat ini dia King Cobra yang ngejar-ngejar orang ya, dia ini karakternya. Jadi gue dapetin dari Borneo. Ini semua orang takutnya sama dia di sini guys. Jadi dia mangap-mangap gitu ya. Cuma mata lagi agak sutur, jadi ya gitu tiba-tiba suka cut-cut. Tergantung kitanya gimana, jadi harus berhati-hati. Gue kalau sama Kiamat ini paling jaga jarak dan hati-hati banget. Enggak gitu, ini karena kalau lagi shading gini paling bahaya guys. Jadi dia ngincernya ke semua tempat yang kelihatannya bergerak aja secara thermal regulation dia. Itu harus kita semprot-semprot air sering karena lagi mau shading nih guys. Jadi kulitnya agak kusam gitu. Ini Kiamat, the king of Indo Exotic Sanctuary ada di sini. Dia sama Flopa sebenarnya yang mereka paling takut. Gitu. Ya untuk handle dia tuh butuh skill yang benar-benar mateng guys, kalau nggak sangat menyeramkan kalau dia ini. Karena size-nya juga masih tergolong kecil guys, jadi dia bukan size besar. Karena dia size tergolong kecil, cuman 2 meteran something. Kalau nginjek bisanya bisa mematikan sekali karena dia nggak bisa kontrol biasanya. Karena dia masih cilik dan apalagi udah mau shading begini nih. Jadi mata sedikit buram tapi nggak buram banget sih. Jadi ya mau shading aja. Gitu. Hey, nggak begitu. Oh, mangap. Loncat. Nggak begitu, Ki. Jadi ini dia memang karakternya sangat serem, guys. Oke. What do you want, big guy? What do you want? Ini kayaknya dia cewek Kiamat, guys. Jadi kalian bisa bayangkan King Cobra cewek yang karakternya begini ya Borneo. Tapi biasanya Sulawesi juga serem banget. Gue selalu pakai hook kok guys. Jadi gue namanya free handle itu jarang banget. Hanya di occasion tertentu aja. Jadi gue selalu pakai hook kayak gini supaya aman karena dia mangap-mangap guys. Apalagi shading begini nih berbahaya banget. Enggak. Kagak muter balik begitu, Ki. Berbahaya, Ki. Wah. Pup dia. Ini kayak gini-gini nih jangan ditiru ya. Sekali lagi gue tiap megang ular berbisa jangan ditiru karena ini tindakan yang sangat amat berbahaya ya. Karena dia begitu ya karakternya, ngejar orang. Ini apalagi matanya lagi kurang kelihatan nih, yang sebelah kanan, sebelah kiri masih oke. Mutai Cobra paling gak enak ah. Tuh, maju kan dia, maju dia. Yaki, waduh serem banget. Ngincer kaki orang gitu gimana sih? Nggak boleh, kakinya nggak boleh. Kiki Kiamat guys. Dikat ya kalau jatuh-jatuh begitu ya. Gue ngeri-ngeri juga ini soalnya di bangsat. Gue nunggu udah capek. Ini makin bener malah makin capek. Bukan makin capek malah makin jadi anjir.
Kayaknya. Kiamat. Malah berak. Fokus. Naik. Anjing bang, gak bisa keluar. Center dulu. Center. Diam. Semua diam. Gue masukin dulu. Tunggu. Ini dia kiamat guys. Udah agak tenang sih sekarang. Ya kurang lebih itu dia King Cobra yang brutal paling bangsat di sini. Namanya Kiki. Kiamat. Wah. Kasih coba ham. Ngentot. Muter lagi mau kena kaki ngentot. Yang bener lu Oi, bisa begitu Jangan gitu Ki. Berikutnya guys, nah ini ada satu-satunya kucing hutan kita di sini, si Flopa. Hello, lagi minum guys. Flopa ini jantan, umurnya mungkin udah sekitar setahun lebih ya. Jadi dia yang paling cute dari semuanya di sini. Flopa, dia kalau digangguin gitu suka iseng. Lucu banget. Kita awalnya dapet dia galak banget, jahil banget. Udah beberapa luka yang gua dapetin dari Flopa ini guys. Cuman sekarang ya begini, kita potty training di atas pasir kucing biasa. Udah ngerti minum, makan seperti biasa guys di sini. Nah ini Flopa. Jenisnya adalah karakal dari Afrika. Dia sih kayaknya masih import langsung ya, belum ternakan di sini. Jadi gue dapet dia memang import dari Afrika langsung nyampe ke Indonesia. Nah dia ini sebenarnya bentar lagi udah mau usia kawin. Mungkin gue akan kasih betinaan satu lagi. Cuman gue dapet dia ini harganya sebenarnya di bawah pasaran, jadi agak murah ya. Pasarannya mungkin sekitar 100 jutaan, gue dapet di bawah itu sedikit. Jadi gue paling suka sama Flopa tuh kupingnya lucu banget nih. Kuping lucu. Kok gitu? Nggak boleh kayak gitu. Di kuping-kuping ini nih lucu banget nih. Apa? Aku nggak suka dipegang. Kenapa? Nih kupingnya lucu banget guys. Dia emang bete kalau dipegang. Hanya kalau ada makanan dia jadi nggak bete guys. Jadi dia butuh ayam. Makannya dia tuh sehari 1 kilo ayam mentah. Jadi nggak dimasak, nggak diapain. Itulah Flopa ya. Nah berikutnya ini ada 2 burung gua di sini. Sebenarnya burung gua ada 4 ya, 2 lagi ada di tempat lain. Gua pindahin ke breeding facility. Tapi bukan di penangkaran gua. Jadi kenapa? Karena dia suka beradu sama jantan lain si kakak ini. Jadi ada kakak itu di sana. Terus di sini ada Virgo. Virgo ini kayaknya betina ya. Kalau si kakak itu jantan. Kakak tuh kakak tua Alba. Sini Virgo. Virgo up. Ini ya pintar. Oh nggak maunya di situ, kenapa? Virgo ini kakak tua Galah guys. Jadi kakak tua Galah asalnya dari Australia, ketua Alba asalnya dari Indonesia. Sini sirik dia. Sini turun. Mau turun nggak? Kakak. Bete dia. Sini. Jadi dua-duanya ini jinak guys sebenarnya. Sini. Cuman dia tuh bete kalau ada si Virgo. Sini. Terbang. Jadi mereka tuh sebenarnya terbang bebas di sini. Jadi kesel dia, bete. Sini kakak. Kakak tua Alba sama kakak tua Galah. Ya. Sini. Turun, mau nggak turun? Sini, turun. Sini, ya pintar. Good. Nah, good job. Kenapa ngamuk-ngamuk? Sirik ya, dia sirik guys. Sirikan. Kakak Virgo. Gitu.
Virgo enggak, bukan Virgo. Itu Virgo itu kakak tua yang lain. Kamu nggak bisa bersahabat kenapa? Ha? Iya. Kenapa? Jadi ini paling manja guys dari yang lain sebenarnya. Kalau Virgo itu dia lebih solid gitu, dia sendiri gitu hidupnya dia. Ya jalan-jalan kemana-mana terserah dia. Emang kalau kakak ini paling manja dari yang lain. Terbang aja nggak bisa kalau yang ini. Dia bisanya jalan-jalan aja kayak ayam. Turun. Gitu. Nah, kalau ini koloni monyet. Biasa kalian udah tahu ya kalau koloni monyet gue cukup terkenal guys. Ini. Yang di atas punggung gue ini namanya adalah Caca. Dan gue lagi ngasih minyak ikan plus bubur enrichment. Nah, kalau yang Caca ini gue dapet kan galak banget dia ya dulunya ya. Jadi dia memang ekornya buntung guys. Karena punya trauma mendalam itu dari kecil. Nah, kalau yang ini namanya Min Min. Min Min kita dapat dari tumpukan sampah. Tumpukan sampah, terus gue dapat dari orang ya waktu itu namanya Adam. Min Min di atas tumpukan sampah, laporan warga. Jadi kalau monyet ini apa yang gue paling suka dari mereka ya karakternya masing-masing satu persatu. Gak ada yang bisa dipilih kan. Nah kalau Hano ini monyet galak. Ya, ngamuk dia kalau nggak dikasih makan ngamuk. Emang cuma dikit-dikit Hano ini. Nah kalau Hano monyet jantan ya. Monyet jantan albino. Jadi 2 albino, 1 normal. Oh monyet megang sendok sendiri. Nggak boleh begitu, bagi-bagi sama yang lain. Nah, mereka ini ya lucu-lucu sih karakternya ya. Cuman nggak bisa dilepas ke alam guys. Kalau Min Min ini masih bisa dilepas. Cuman dia terlalu bonding sama orang, jadi itu yang bikin susah dilepas. Kan, jatuh kan? Kalau ini Hano ya, kalian tahu Hano kan? Hano yang paling gede dari semuanya guys. Jadi ya kalau gue sih sering spending time di sini karena mereka udah jadi satu koloni guys di sini. Ini piaraan yang semua orang suka sih si monyet-monyet ini. Cuman ya kalau dia galak ke orang lain, makanya gue bilang nggak bisa dilepas ke alam karena dia kayak nyari koloni dulu. Nah itu kalau mau kita lepas harus bareng-bareng guys. No marah. Coba marah coba, emang berani? Kalau udah gue Hano mah nggak berani marah guys. Ini bawa dulu. Jadi kita emang sering kasih enrichment gini. Jadi berbagai macam makanan tuh kita kasih. Jadi nggak cuman yang harus aja. Apalagi mereka albino ya. Nutrisinya kan agak kurang, jadi butuh bener-bener makanan-makanan yang menunjang ke anehan mereka ini. Karakternya aneh memang. Marah. Nggak boleh marah begitu. Marah. Kalau marah gitu minta perlindungan sebenarnya dia. Hano, dia mangap-mangap kan? Ini mau dikejar. Enggak. Alpanya siapa di sini? Oh, berani. Hano. Ini yang sering terjadi, guys. Jadi harus kita lerai. Wah, hancur. Earphone gua hancur. Harus beli earphone baru nanti. Dihancurin. Astaga, gamos. Makanya ini kameramen nggak berani masuk guys. Ya udahlah. Kita lanjut lagi. Nah akhirnya kita di depan Megatank guys. Jadi kalau di Megatank kalian udah kenal pastinya ini ada Paimo sama ada Balmon ya. 2 aja yang ada namanya. Sebenarnya tuh Ajol juga peliharaan gue yang udah setia banget dari lama ya. Sisanya sih nggak ada nama ya. Jadi cuman Balmon bukan yang ini 2 yang lain.
Balmond satu yang paling gede, yang kemarin dari Cilincing. Terus ada Paimo ini dari Jakbar juga, dari Rescue. Waktu itu pernah nyerang anak kecil ya, takut anak kecilnya nyebur kolam, dihempas. Sehingga kita rescue dibawa ke sini. Dia rescue di Cilincing. Mereka berdua sih anteng-anteng aja ya kalau hari ini. Paimo tadinya hampir menjadi korban Romo kan. Temennya dia yang menjadi korban, tapi dianya aman-aman aja sampai hari ini. Sekarang malah jadi alpha of the tank. Jadi kalau kalian lihat mega tank gue ya, ukurannya segini ya. Ini 4,2 meter, ke belakangnya 3 meteran kalau volume tank utamanya. Jadi ya itu, Paimo di sana bisa masuk keliling-keliling driftwoodnya. Paimo itu sekarang size-nya kurang lebih 1,3-1,4 meter. Terus kalau Balmond ini kurang lebih sekitar 85 ya. Gitu, dia paling light skin guys. Perutnya putih, badannya paling putih dibanding yang lain. Tapi dia ini bukan platinum, bukan. Normal aja, cuman putih gitu. Cerah warnanya. Nah kalau Paimo itu, Paimo cenderung gelap. Karena dia ini tuh sebenarnya menurut gua growth-nya nggak maksimal di tempat lama. Kedua, dia ini kan di kolam tadinya. Jadinya memang dia nggak maksimal pertumbuhannya gitu loh. Terutama ini juga sebenarnya ikan udah tua, kalian bisa lihat dari merah-merah yang ada di badan. Jadi gua sih agak pesimis kalau dia bisa gede banget sampai 3 meter gitu, enggak. Cuman kalau 2 meter mungkin nyampe. Makanya dia kalau di Megatank ini ya semoga masih bisa survive ya. Sampai misalkan harus dijemput sama orang dinas kah, atau mungkin dia harus direscue ke tempat yang lebih baik nantinya. Cuman di sini sih dia aman-aman aja ya, dan makannya bagus banget. Kadang suara bom itu keluar terus. Nah ini dia feeding respon banget, jadi dia bonding sama kita guys. Mereka dua nih, Balmond sama Paimo nih humble dan bonding sama manusia. Itu yang bikin kita seneng. Jadi mereka berdua sukanya mojok di depan, kalau yang lain lebih sering ke belakang gitu. Ya kalau bawal ini juga sebenarnya alpha, cuman belum ada namanya aja guys. Lanjut ke pasangan of the month kayaknya di sini. Ini pasangan Romo dan Romi. Romo yang bawah, Romi yang atas. Udah jadi satu kan. Kemarin kita sempat lihat proses ngatuinnya susah banget. Sekarang udah jadi satu. Kita berharap dia mau breeding nanti ya di sini. Semoga kita bisa lihat anak-anaknya. Cuman sekarang sih udah nggak berantem ya. Ini kurang lebih udah 2 kali 24 jam nggak berantem. Udah jadi satu. Kayaknya sih udah jadi couple beneran. Kayaknya ya. Cuman ya Romo setelah gabung, beginilah bentuknya, banyak popaknya karena diserangin sama dia. Nah inilah pasangan kita. Romi dan Romo. Kita tunggu dia lebih settle lagi sih sebenarnya. Berharapnya sih gue dari pasangan mereka berdua nih bisa ada baby Channa Micropeltes yang banyak. Romo kalian tahu dapatnya dari mana ya, dari rescue juga, anak kecil. Dan dia ini gede banget ya untuk seekor toman. Sekarang udah kita dietin, jadi lebih kurus. Karena waktu itu juga sempat nggak mau makan 3 bulan. Karena dia nyerang Arapaima waktu itu yang di sebelah sana. Sempat kita pindahin ke penangkaran gue, terus pindah ke sini lagi, masuk Megatank lagi, lalu ke tank ini, ke tank 3 meter untuk breeding bersama Romi. Jadi Romi itu baru sekitar 1 bulan di sini. Tapi malah lebih dominan daripada Romo. Lanjut. Nah ini ada baung jaksa gue namanya Agung guys. Ikan baung jaksa, ikan predator, ganas banget nih, kayak Channa gitu istilahnya ya. Cuma versi di bawah, bottom dweller. Dia itu kadang suka pura-pura mati ya, terbalik gitu kalau di alamnya. Dan mereka ini gimana ya, diam-diam mematikan guys. Badannya yang hitam itu, terus di sirip belakangnya ada putihnya, benar-benar bikin dia punya aksen purba ya, keren banget, luar biasa tuh. Bentuknya emang kayak ikan lele, tapi ini baung jaksa guys. Gue dapet dia juga dari Cilincing waktu itu. Dari Megatank Cilincing, karena di sana tuh nyerangin ikan-ikan yang lain, jadi kita harus taruh dia di single tank kayak gini. Kebetulan kalau di sini sih aman-aman aja, nggak pernah ada penyerangan karena kan nggak ada siapa-siapa juga ya. Kok orang juga nggak pernah nyerang.
Dan dia itu uniknya apa? Punya kayak matanya bisa goyang gitu, bisa blup gitu. Itu kalau keunikan si baung jaksa ini, dia namanya Agung. Nah, berikutnya ini ada si lele ya. Waduh, lele pecel lele nih ya. Yang jumbo.